Dia jalan ke rumah sakitnya, Boy. Rekaman video amatir memperlihatkan situasi pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Sudirman, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Insiden kecelakaan yang tak jauh dari Mako Polres Sukabumi ini membuat mobil berpenumpang 3 orang terbalik dalam keadaan mesin masih menyala usai dihantam dari belakang oleh truk dalam kecepatan tinggi. Akibat hantaman keras membuat mobil menabrak sebuah sepeda motor yang berada di jalur berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, 5 orang mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan medis. Polantas Polres Sukabumi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Tiba-tiba menabrak bagian belakang kendaraan Pajero, menabrak kendaraan bagian Pajero, kemudian si Pajero ini jatuh terguling ke sebelah kanan. Nah, dengan yang dari arah berlawanan datanglah kendaraan sepeda motor. Nah, pas kendaraan ini terguling kena kendaraan sepeda motor. Untuk menghindari kemacetan, petugas langsung mengevakuasi bangkai mobil ke pinggir jalan. Sementara kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Juga mereka melempar, Pak. Iya, lempar ya. Tidak pegang senjata mungkin. Bentrokan terjadi antara 2 kelompok pemuda di pertigaan Yustisari, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batu Puaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di sini? Di sini. Belasan pemuda saling serang menggunakan senjata tajam, bahkan ada yang menggunakan busur panah. Akibatnya seorang pemuda terkena anak panah tepat di perut. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, polisi yang datang ke lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan berkali-kali untuk membubarkan massa. Namun kedua kelompok tetap saling serang. Para pemuda akhirnya membubarkan diri setelah petugas berhasil menguasai situasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab bentrokan. Polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian untuk mencegah adanya bentrokan susulan. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan supir angkot di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Massa yang menuntut permajaan angkot diperpanjang memblokade jalan di depan Balai Kota dan juga Istana Bogor. Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas. Massa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para supir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan. Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor.
Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah angkot Jaklingko terbakar di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis malam. Angkot yang tengah beroperasi ini tiba-tiba terbakar, diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas Jalan Raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas terbakar hebat di Karawang, Jawa Barat. Terbakar sejak semalam, api baru bisa dipadamkan seluruhnya pada pagi ini. Pagi ini, asap membumbung tinggi di lokasi kebakaran di Karawang, Jawa Barat. Proses pemadaman terkendala banyaknya bahan oli bekas di lokasi dan membuat api sulit dipadamkan. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sebuah pabrik pengelolaan oli bekas dan limbah cair di wilayah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis malam terbakar hebat. Ledakan dan dentuman keras beberapa kali terdengar dari lokasi. Api merembet dengan cepat seluruh bangunan pabrik, bahkan hampir memasuki wilayah permukiman hingga menimbulkan kepanikan warga. Tadi kejadiannya kurang lebih jam 10 sampai saat ini masih berlangsung karena sumber apinya ini dari ini ya benda cair ya, dari oli ya. Hingga kini Polres Karawang pun masih menyelidiki penyebab kebakaran di pabrik pengelolaan oli bekas tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.